Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kembali dengan kita pada sore hari ini menjelang berbuka puasa di lensa Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 1946 Hijriah. Bersama dengan ini, saya Tujilah hadir dengan Bapak PLT Kasih PHU, Bapak Haji Aminuddin SAG MSI, untuk membahas tema tentang melayani jemaah haji Kabupaten Bantul dengan sepenuh hati. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Tujilah, kabar saya sehat, baik. Mbak Tujilah kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bapak, kita ini sehat semuanya. Nikmat yang luar biasa ini, sehat itu nikmat yang tidak hingga harganya. Amin, amin. Iya Bapak, terus gimana juga puasa Bapak hari ini? Alhamdulillah lancar puasa kita, mudah-mudahan sahabat religi lainnya juga senantiasa lancar puasanya hingga nanti di akhir Ramadan semuanya sehat dan kemudian juga bisa menjalankan ibadah dengan baik, tidak ada halangan dan rintangan, dan tentunya yang kita harapkan adalah ridho dan juga limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah. Allahumma amin. Mohon maaf Bapak, kita ada beberapa pertanyaan tentang pelayanan haji di Kabupaten Bantul. Kemarin itu kita berhasil melaksanakan program unggulan Bapak, terkait dengan program ESI Paspor. Itu betul. Gimana Bapak? Ya, terima kasih Mbak Tujilah untuk waktunya. Sebelumnya saya menyapa sahabat religi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang kami banggakan, alhamdulillah jumpa lagi kita di acara lensa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Tentu tadi menarik yang disampaikan Mbak Tujilah tentang salah satu program unggulan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terkait dengan isi paspor. Ini luar biasa Mbak Tujilah. Kalau kita bicara untuk bepergian ke luar negeri, ada satu syarat yang memang harus kita miliki, itu adalah paspor. Ini menjadi sebuah dokumen yang sangat penting ketika orang akan berpergian ke luar negeri. Nah, oleh karenanya haji ini juga sama. Haji ini juga pelaksanaan ibadahnya kita harus ke luar negeri dan tentu kita harus menyiapkan semua dokumennya. Salah satunya adalah paspor. Nah, biasanya Mbak Tujilah, ketika calon jamaah haji yang akan mendaftarkan atau akan berangkat haji biasanya dipersyaratkan untuk membuat paspor, dan biasanya pelaksanaan atau pembuatan paspornya itu di kantor imigrasi. Alhamdulillah kita bersyukur atas kerjasama dan juga hubungan antar instansi yang baik juga antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan kantor imigrasi di Yogyakarta. Alhamdulillah kita kemarin bisa melaksanakan satu program unggulan yang luar biasa, memberikan kemudahan Mbak Tujilah. Yang tadinya orang harus antri di kantor imigrasi, tapi kemudian bagaimana kemudian peralatan personil dari petugas imigrasi tersebut hadir di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, ya ini di kantor di PLHUT, pelayanan haji terpadu yang kita miliki ini. Kemudian jamaah tinggal datang, kemudian sangat cepat, sangat tepat, dan ini sesuai sekali dengan apa yang tagline dari layanan kita dan juga bagian dari kerjasama kita dengan kantor imigrasi ini, ESI Paspor, di mana jamaah hadir, datang, proses foto, dan kemudian langsung bisa jadi. Demikian Mbak Tujilah, salah satu unggulan yang memudahkan calon jamaah haji untuk membuat paspor Mbak. Siap. Terus di Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu ada program daftar haji ekspres. Ya, betul. Mohon dijelaskan itu bagaimana? Ya, jadi yang salah satu unggulan juga yang menjadi unggulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, khususnya di seksi pelayanan haji dan umroh di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah daftar haji ekspres. Ini luar biasa, satu terobosan yang dilaksanakan oleh seksi PHU, bagaimana jamaah itu dilayani dengan cepat Mbak Tujilah ketika akan mendaftarkan haji. Jadi calon jemaah haji cukup datang di pusat layanan umroh ya dan haji PLHUT yang terpadu, dan kemudian mereka cukup membawa dokumen yang memang dibutuhkan. Dan yang luar biasa,
apabila nanti dalam pelayanan tersebut membutuhkan proses fotokopi, kita layani gratis, Pak. Jadi semua gratis, fotokopinya juga, kemudian dalam proses lain sebagainya, proses foto, dan kemudian alhamdulillah kita bersyukur di PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu sudah ada bank kerjasama yang sudah standby di sana. Jadi calon-calon jamaah haji yang akan mendaftarkan haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul cukup langsung datang. Bagi yang memang akan bawa cash langsung bisa disetorkan. Kalau dahulu kan agak ribet, Pak, gila ya. Datang ke Kemenak, kemudian setor di bank, setelah setor di bank kembali lagi ke Kemenak untuk foto dan seterusnya. Tapi ini kita layanan cepat, layanan terpadu, kita punya PTSP ya, pelayanan yang sangat cepat, dan kemudian jamaah datang hari itu juga sudah langsung selesai 1 hari. Wah, luar biasa, kita cukup mengapresiasi. Mungkin juga jamaah sudah merasakan manfaatnya, Mbak Tijilah ya. Mereka datang, kemudian dokumentasinya dokumennya dikumpulkan, kemudian kita berikan fasilitas untuk fotokopi gratis, kemudian setelah itu mereka setor. Kalau mau bawa cash, banknya sudah ada di sana, Mbak. Jelas enak, nggak usah wirawi, satu tempat selesai. Bahkan kalau sekarang yang sudah punya tidak bawa uang cash, cukup langsung ditransfer di e-banking, kemudian tertransfer, sudah selesai, sudah dapat porsi, dan semua selesai difoto, dan kemudian semua dokumen-dokumennya juga bisa dijaga, Mbak Tijila, karena kita juga memberikan pelayanan laminating gratis. Ini salah satu trofi, mantap lah pokoknya ya. Jamaah insya Allah ya, ini bagian dari melayani jamaah haji dengan sepenuh hati, Mbak. Ya, oke. Ini Pak, ini kan proses pelaksanaan haji tahun 2025 sudah mulai berjalan, Pak. Betul. Terkait dengan pelunasan kan tahap pertama itu terakhir tanggal 14 Maret. 14 Maret. Okay. Nah, itu progresnya sampai di mana, Pak, untuk Terima kasih Mbak Tijilah itu pertanyaannya. Tentu ini jamaah haji Kabupaten Bantul, seperti juga yang sudah menjadi keputusan dari pusat bahwa kuota untuk Kabupaten Bantul di tahun 2025 ini, atau untuk masa musim haji tahun 1446 Hijriah ini adalah sejumlah 894 dengan 894 ya, dengan bagiannya yang urut porsi yang regulernya itu 835 dan yang lansia adalah 59. Alhamdulillah sampai detik-detik terakhir kemarin ini sudah hampir lebih dari 50%, Mbak. Alhamdulillah kita sedang mendorong juga, menghimbau kepada masyarakat yang calon-calon jamaah haji yang berhak lunas di tahap 1, kita mohonkan untuk secepatnya proses pelunasan, walaupun memang semua ada tahapannya, Mbak Tijila ya. Satu adalah dia harus istitoah ya. Ini menjadi penting. Jadi harapan kita bahwa jamaah haji yang akan berangkat itu betul-betul sehat. Sehat ini menjadi modal utama. Nah, ketika sehat, kemudian dinyatakan istitoah oleh Dinas Kesehatan, dan kemudian bisa proses pelunasan, Mbak Tila. Tentu ini progresnya masih sudah di atas 50% lebih, tapi harapan kita mudah-mudahan di tahap 1, doa kita semua bahwa calon jamaah haji Kabupaten Bantul sudah bisa terisi semua. Walaupun di Tenggarai memang masih ada yang memang mungkin proses pembatalan 1-2 mungkin ya, kita lihat dulu, dan nanti tentu bisa diisi dengan yang cadangan di tahap kedua, gitu. Karena kan sudah mulai proses pelunasan nih, Pak, otomatis kan jemaah itu menanti manasik hajinya kapan. Ini penting. Ini bagian dari pelayanan negara, Pak, pelayanan pemerintah, dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bimbingan manasik sangat penting. Ternyata mungkin masih banyak calon jemaah haji Indonesia, walaupun mungkin sudah yang umroh mungkin ya, itu tentu belum semuanya ini berangkat haji yang kedua dan seterusnya. Tentu porsinya tentu paling banyak jemaah haji yang akan berangkat ini adalah jemaah haji yang memang belum pernah berangkat. Nah, penting bagi kita dalam hal ini negara memberikan satu layanan. Ini layanan namanya bimbingan manasik haji. Nah, bimbingan manasik haji ini dibagi dua. Satu, bimbingan manasik haji untuk tingkat kabupaten, Mbak Cila. Insya Allah akan dilaksanakan 2 kali, dan mudah-mudahan nanti bisa berlangsung dengan lancar. Kemudian jamaah juga bisa hadir, jumlahnya cukup banyak, bisa terpenuhi supaya nanti jamaah mendapatkan informasi. Karena setiap tahun itu biasanya terjadi perubahan-perubahan kebijakan, Mbak Cila. Contoh, dulu mungkin ketika saya bertugas tahun 2023 tidak ada program yang namanya murur. Nah, yang 2024 ada program murur. Ini memberikan kemudahan untuk lansia.
Nah, kemudian juga mungkin tahun ini harapan kita nanti ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah, bagaimana jamaah itu betul-betul bisa menjalankan ibadah hajinya itu dengan tenang, nyaman, dan kemudian juga memberikan negara memberikan pelayanan terbaik. Ini yang untuk bimbingan manasik tingkat kabupaten. Nah, untuk tingkat kecamatan juga ada. Oh gitu. Nah, kalau sekarang namanya Kapanewon ya. Yang tingkat Kapanewon juga ada. Nah, untuk Kapanewon ini lebih banyak tatap mukanya, karena nanti selama 6 kali pertemuan dengan rata-rata pertemuan 4 JPL. Nah, oleh karenanya penting bagi calon jemaah haji untuk senantiasa bisa hadir, Pak, untuk dalam pelaksanaan bimbingan manasik ini. Ini banyak sekali informasi-informasi, tentu nanti akan dari narasumber-narasumber yang berkompeten, narasumber yang sudah berpengalaman, memberikan informasi seluas-luasnya agar ketika nanti calon jemaah haji melaksanakan ibadah haji itu sudah punya gambaran. Bagi calon jemaah haji yang memang belum pernah, Mbak Jila, karena mungkin juga banyak yang belum pernah, walaupun mungkin sebagian sudah ada yang umroh, tapi haji dan umroh tentu berbeda, Mbak Jila, baik waktunya, kemudian ibadah-ibadahnya tentu akan berbeda. Tapi yang paling penting bagaimana kesiapan jamaah dalam rangka untuk menjalani ibadah haji nanti. Tentu yang paling penting adalah kesehatan. Ini kesehatan cukup penting, Pak. Begitu, Siap, Bapak. Terkait menarik sekali dengan ngendikannya Pak Aminuddin tadi, tapi mohon maaf karena ada iklan sebentar yang mau lewat. Kami persilahkan dulu. Siap. Kembali lagi sahabat religi dengan kita dan Bapak Aminuddin. Ya. Mohon maaf Bapak, terkait kita itu kan nanti masuk gelombang kedua nih. Itu besar. Lewat bandara mana? Oke. Embarkasi mana? Iya. Terus kemungkinan berangkatnya itu dimulainya kapan? Oke, gitu. siap. Terima kasih Mbak Tujilah ya, ini pertanyaan yang sangat menarik karena ini akan ditunggu-tunggu oleh jamaah haji. Jadi memang dahulu beberapa waktu yang lalu jamaah haji yang berasal dari DIY yang masuk embarkasi Solo atau SOC itu sempat dahulu itu dimasuk dalam gelombang 1 pernah. Kemudian juga sempat juga terbagi gelombang 1 dan gelombang 2. Ternyata ketika ada pembagian itu juga berdampak, Pak Tujilah. Contoh mereka sudah banyak pemahaman mungkin di lapangan itu sebagian tentang bagaimana ibadah di gelombang 1. Ternyata ketika pemberangkatan ada perubahan di gelombang 2. Wah, itu ya repot. Bingung lagi. Karena ini menjamin alhamdulillah ini hasil kemarin informasi yang kami terima dari Kabid Haji Pak Jawahar Mustafa. Insya Allah untuk DIY semuanya masuk gelombang kedua, Mbak. Gitu. Kita bersyukur. Yang penting kita harus terima, kita untuk di DIY ini termasuk juga yang di Bantul masuk gelombang 1 atau gelombang 2, yang penting kita siap semua, Mbak. Nah, ini penting juga kita memberikan pemahaman kepada calon jamaah. Jadi sudah jauh-jauh hari sudah siap. Ini bapak-bapak ini juga harus latihan nih pakai baju ihram sudah mulai dari bandaranya harus siap. Nanti tahu-tahu risih karena memang tuntunannya sudah harus mulai berniat itu sudah memang sejak di embarkasi sudah harus menggunakan pakaian ihram itu bagi gelombang 2 dan nanti langsung menuju ke Jeddah ya. Kalau gelombang 1 nanti di Madinah dulu, nanti kembalinya baru nanti lewat Madinah. Nah, tentu ini penting kita informasikan kepada calon jamaah haji Kabupaten Bantul tahun 2025 atau musim 1446 Hijriah ini. Tentu ini penting kita sampaikan supaya nanti jamaah betul-betul sudah sangat siap semuanya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tujilah, kemungkinan besar kalau tidak
ada perubahan, insya Allah Kabupaten Bantul dan juga DIY masuk pemberangkatan haji di gelombang kedua, Pak. Satu itu. Yang kedua terkait dengan embarkasi. Nah tentu ini juga sedang menjadi pembahasan oleh pimpinan, baik juga di Kanwil, kemudian juga gubernur juga, dan juga sampai pusat. Karena ada dua opsi kemungkinan, Mbak Tujila. Satu terkait yang embarkasi yang sebelumnya kita itu di embarkasi SOC Solo, dan ini memang sementara ini masih di sana juga, tapi ini masih ada pembahasan lebih lanjut untuk tahun ini apakah dimungkinkan untuk jamaah haji dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah yang ini pembagiannya pakai plat nomor ini, Mbak. Gitu. Saya tidak tahu dari pimpinan kok pakai plat nomor. Ya ini yang plat nomor kategori AA dan kategori R, Mbak. Gitu. Jadi yang kategori AA itu AAA itu Kedu, AAB itu Magelang, AAC Purworejo, kemudian AAC AAD itu Kebumen, AAE itu Temanggung, dan AAF itu Wonosobo. Sedikit hafal saya. Kemudian yang plat R itu termasuk juga nanti Banyumas, kemudian juga R itu mungkin juga Banjarnegara, juga mungkin nanti itu yang masuk kategori itu. Kemungkinan kalau misalkan nanti pemerintah pusat dan juga nanti lewat juga Pak Gubernur dan sebagainya, nanti semua pihak bersepakat nanti untuk pelaksanaan pemberangkatan itu nanti untuk yang tadi kami sampaikan, yang untuk DIY itu berarti plat AB, Mbak ya. Yang DIY plat AB dan juga tadi plat AA dan juga plat R itu kemungkinan bisa pemberangkatannya melalui DIY, Mbak, di NIA ya, dari Jogja International Airport itu di Kulon Progo. Tapi ini masih dalam tahap pembahasan terus. Nah mudah-mudahan secepatnya kita bisa memperoleh kabar baik ini, Mbak. Jelas satu, tentu ini memendekkan jarak, Mbak, sebenarnya. Contoh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang misalkan dari Cilacap, kemudian dari Banyumas, ketika kemudian pemberangkatannya melalui SOC di Solo, itu juga jaraknya jauh. Karena daerah-daerah tertentu itu, Mbak Cila, ketika ada jamaah haji suami istri atau mungkin satu orang itu untuk daerah tertentu, atau ketika berangkat itu yang ngantar itu bisa satu bis, Mbak. Satu dusun, Mbak, satu biasanya. Dusun. Saya pernah dapat kabar tuh ada yang jamaah haji ya 2 orang ya, karena sepasang itu ada yang daerah Pantura apa ya, itu yang ngantar ada yang sampai 3 bis gitu ya. Pokoknya penting senang karena memang haji ini luar biasa, ibadah yang luar biasa, karena memang membutuhkan tenaga, pikiran dan juga keuangan tentunya, Mbak. Baik itu untuk proses pelunasan, baik juga untuk bahkan mungkin bisa jadi biaya pelunasan nanti dengan biaya untuk proses tadi, Mbak, itu lebih mungkin besar. Sama ya, untuk sewa bis, kemudian nanti untuk yang mengantar itu harus disiapkan konsumsinya. Tapi tidak apa-apa, memang inilah haji itu memang luar biasa, memang manistatoa, memang bagi orang yang mampu sesungguhnya. Jadi untuk terkait dengan embarkasi, Mbak Tejilah, masih saat ini masih dalam pembahasan, walaupun mungkin untuk istilahnya opsi pertama mungkin masih di embarkasi Solo ya, di SOC itu opsi pertama, tapi mungkin opsi keduanya sedang kita tunggu, karena informasi pekan yang lalu Bapak Kakandul sudah membawa surat yang ditandatangani oleh Gubernur terkait dengan permohonan Gubernur untuk pemberangkatan jemaah haji DIY itu bisa melalui NIA ya, Yogyakarta International Airport, dan di Kulon Progo. Tentu juga ini juga berdampak terhadap ekonomi, Mbak Tijila. Ketika nanti pemberangkatannya itu di Kulon Progo, tentu akan memberikan kemanfaatan secara ekonomi untuk masyarakat di sekitar Kulon Progo. Kemudian hotel-hotel dan juga nanti tempat transit yang mungkin akan direncanakan sebelum pemberangkatan itu juga berdampak secara ekonomi, Mbak Tijila. Nanti warung-warung itu laris ya, dan kita juga semakin dekat ya, ya saudara-saudara kita yang di daerah selatan seperti Cilacap ya, Banyumas, kemudian juga daerah Purbalingga mungkin ya sekitar sana, Banjarnegara juga, dan tentunya seperti Purworejo semakin dekat, Mbak, karena hanya setengah jam sudah sampai, bahkan bisa jadi nanti lebih dekat. Cuman tentu harus kita pertimbangkan juga, ketika semakin dekat jangan-jangan nanti yang mengantar lebih banyak lagi karena dekat ya. Ya mudah-mudahan kita doakan, Mbak Tejilah, mudah-mudahan nanti untuk DIY tahun ini bisa dimulai dari Jogja lah ya, mudah-mudahan dari Yogyakarta International Airport. Gitu. Pak, tadi ada yang kelewat tentang istitoah itu loh, Pak. Kan banyak jemaah itu yang tidak paham. Maksudnya mereka merasa sehat, tapi kenapa kok
di tulisan Haji Pintar saya itu ada istitoah dengan pendamping, Pak. Ya, okay. Yang dimaksud itu apa? Oke, gitu. Ya, ini masyarakat banyak sekali bertanya karena sekarang itu yang berangkat ini kan juga usianya beragam. Ada yang lansia, untuk kita sini masuk yang daftar tunggu yang masuk yang kuota lansia ada 59. Dan lansia itu juga bukan hanya di atas 80, karena kategori lansia kan di atas 65 sudah masuk kategori lansia. Dan tentu lansia itu ya sunatullah, artinya wa nu'ammirhu nunakisu, ditambah umurnya dikurangi kemampuan. Walaupun pengalaman di lapangan tuh tidak menjamin yang muda itu lebih sehat daripada lansia, Mbak. Ini lagi-lagi rahasia haji, Mbak. Saya mengalami sekali waktu itu ketika yang muda itu sepertinya sehat sekali. Kemudian nggak tahu kenapa, tahu-tahu malah yang muda yang sakit-sakit, yang sepuh-sepuh simbah-simbah itu malah sehat semua. Ya mungkin itu ya rahasia Tuhan ya, kita tidak tahu ya. Tapi yang paling penting bahwa istitoah kesehatan ini memang sudah menjadi keputusan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu tentang istitoah kesehatan haji yang dikeluarkan di tahun 2016. Jadi sudah hampir 9 tahun yang lalu. Walaupun memang pelaksanaannya, memang pengetatannya itu agak bertahap, Mbak. Dahulu orang bisa membayar lunas dahulu baru cek kesehatan. Tapi dampaknya besar, Mbak Tijla, karena besarnya Pak, ketika sampai sudah pamit dengan keluarga, kemudian sudah berangkat pamit dengan kepala daerah, berangkat dari kabupaten masing-masing, kemudian sampai embarkasi Solo ternyata sakit, ya. Nggak jadi berangkat, mau pulang malu, gitu kan, kasihan juga. Dan kadang-kadang ada yang tidak sampai berangkat. Dulu pengalaman di kota itu akhirnya istrinya yang berangkat, beliau tidak berangkat. Padahal sudah lunas itu, Pak. Sudah lunas, tapi karena dia pakai karena gagal ginjal dan harus cuci darah, itu juga berdampak diabetes juga ada. Dan itu sekarang mulai selalu ada proses-proses pengangkatan dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah sebenarnya. Oleh karenanya tadi Mbak Tijla sampaikan itu di Haji Pintarnya kok istitoah, ada pendampingan kan begitu. Nah tentu nanti klasifikasi kriterianya itu bermacam-macam, Mbak Tijla. Contoh memang persyaratan untuk pelunasan itu harus dia istitoah, surat keterangan atau dari dari acara kesehatan dari dinas kesehatan tentunya, karena memang itu menjadi leading sektornya dari dinas kesehatan. Nah sekarang tahun ini juga bukan diperketat tapi memberikan jaminan lagi, Pak. Jadi harus menjadi anggota atau terdaftar di online di JKN itu ya, yang memang jaminan kesehatan nasional itu. Jadi masyarakat juga harus betul-betul terjamin kesehatannya. Nah terkait dari pertanyaan Mbak Tijla dengan pendampingan, tentu ada beberapa klasifikasi tentunya, yakni pertama tentu pendampingan obat bagi lansia yang memang sudah perlu adanya proses untuk menjaga kesehatannya dengan obat, tentu ini masuk kategori pendampingan obat. Nah obat itu tuh nanti pengalaman dulu Mbak Tijla ada memang ketika periksa dia hanya mendapat obat itu kan rata-rata 10 hari atau 1 bulan. Nah tapi memang untuk yang haji ini karena dia 40 hari dapat kategori nanti lebih dari 1 bulan, Mbak. Itu. Siap Bapak, menarik sekali. Tapi mohon maaf ini ada yang mau lewat lagi. Siap. Kita persilakan. Siap. Siapa Pak? Terkait istitoah, mohon dibahas lagi sedikit. Iya, baru satu. Itu, iya baru satu kan? Baru satu. Istitoah pendamping obat, ada istitoah pendamping apa lagi gitu. Dengan alat dan juga penelitian dengan orang ya. Terima kasih Mbak Tijla. Tentu sahabat religi ini perlu kami informasikan supaya tidak ada simpang siur di masyarakat.
kenapa di Haji Pintarnya kok muncul pendampingan ya kesehatan, istilah kesehatannya. Tadi yang pertama tadi sudah kami sampaikan ya, ini tentang pendampingan obat. Karena mungkin bisa jadi yang masih muda, yang sudah lansia juga memang punya penyakit yang khusus. Tensi tinggi contohnya, gula tinggi. Gula tinggi. Kalau masih gula tinggi dan tidak berdampak ke ginjal, mungkin masih ini ya. Kalau sudah bercuci darah tentu juga agak berat ya. Nah, itu ada obat-obat yang tensi tinggi, gula tinggi, itu yang harus obat-obat rutin. Bahkan juga mungkin ada yang punya penyakit jantung juga, mungkin saja penyakit jantung dia harus punya minum obat, tapi secara fisik sehat sebenarnya, fisiknya sehat tapi ternyata punya penyakit dalam. Nah tentu ini obat ini harus disiapkan. Oleh karena dulu ketika jamaah haji mau berangkat haji 40 hari kurang lebih, dia harus minta obat dan harus berlebih, padahal biasanya rata-rata itu obatnya 1 bulan. Tapi ini khusus yang jamaah haji tentu diberikan fasilitas agar dia betul-betul bisa sehat, jangan sampai obatnya habis ketika pelaksanaan ibadah haji. Jadi karena itu ada beberapa orang memang harus ketergantungan obat, jadi masuk kategori pendampingan obat. Yang kedua tentu nanti ada juga memang yang masuk istitaah untuk pendampingan alat ini mungkin juga ya. Nah, pendampingan alat ini tentu nanti dia harus membawa alat khusus. Itu kan biasanya ada yang menggunakan kursi roda. Saya dulu punya ketika bertugas Mbak Tujula, ada seorang jamaah dia pakai kursi roda dan masih muda dan sehat. Ternyata kursi roda digunakan karena ketika itu suatu ketika pernah terjadi kecelakaan dan itu membuat kakinya tidak bisa berfungsi secara maksimal. Tapi pada dasarnya pikirannya, fisiknya yang lain sehat sekali. Tapi tetap harus mendapatkan pendampingan tapi alat pakai kursi roda. Sehat sebenarnya, orangnya sehat, tapi karena ada musibah, kecelakaan tentu. Nah itu yang kedua. Nah berikutnya tentu ini pendampingan orang. Nah ini pendampingan orang apabila daily activity atau kegiatan aktivitas sehari-harinya itu membutuhkan pendampingan orang lain. Nah biasanya memang usia-usia lansia atau orang-orang tertentu yang berkebutuhan khusus yang terkait dengan aktivitas keseharian ya, daily activity-nya itu butuh pendampingan. Contoh misalkan harus ke kamar mandi, atau mungkin dia secara fisik mungkin sehat tapi agak lemah, berarti butuh pendampingan orang ya. Mungkin harus diingatkan ketika harus beraktivitas lainnya, maka nanti bisa ada program nanti lainnya itu adalah pendampingan orang lain itu bisa. Berarti itu semua ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Betul Mbak. Jadi yang menentukan adalah menjadi wilayah, karena memang regulasinya sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan tentang istilah kesehatan di tahun 2016 itu, maka disuruh sangat rinci Mbak, masuk sangat rinci di uraian itu, termasuk yang gagal ginjal itu boleh atau tidak berangkat semua, dan itu menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan lah yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat berita acara atau surat keterangan nanti lainnya bahwa ini layak atau tidak. Bahkan nanti banyak kejadian Mbak Tujula dulu ya, ketika kemudian sebelum sampai embarkasi dia sehat-sehat saja, sehat sudah pamit, ternyata ketika dicek oleh KKP gitu ya, kantor pelayanan kesehatan ya, di pelabuhan itu ternyata tidak layak. Ada kejadian memang begitu, walaupun nanti bisa berangkat tunda atau malah memang tidak bisa berangkat sama sekali. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi wilayahnya itu menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan dan juga KKP. Untuk pelunasan haji itu kan ada 2 tahap Pak, tahap pertama dan tahap kedua. Nah untuk pelunasan tahap kedua itu diperuntukkan buat siapa saja? Siapa saja. Tentu nanti ini ada tahapan-tahapan dalam pelunasan. Alhamdulillah semua sudah berjalan. Mungkin kita masyarakat sudah mengetahui bersama Mbak Tujula ya tentang kepres tentang pelunasan, biaya pelunasan, karena setiap embarkasi tentu ada selisih-selisih biaya Mbak ya. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini sudah turun ya. Mudah-mudahan walaupun dengan turunnya biaya perjalanan haji BPH ini, tapi jangan sampai juga mengurangi pelayanan ya, kualitas tidak menurun kualitas. Nah inilah bagian dari melayani jamaah haji dengan sepenuh hati. Kita harus betul memberikan pelayanan terbaik. Nah tahapan ini ada 2 tahap Mbak. Yang tahap 1, tentu tahap 1 ini adalah semuanya diberikan kepada jamaah haji yang berhak lunas. Untuk Bantul tadi yang kami sampaikan di muka ada 894 dengan kriteria 835 yang porsi regulernya dan 59 adalah untuk yang lansia. Nah tentu kita mendorong supaya tahap 1 ini bisa terpenuhi semuanya. Akan tetapi tentu nanti biasanya ada
dalam perjalanan waktu mungkin ada yang belum, maka nanti akan dilanjut di tahap kedua. Nah, yang tahap kedua ini juga pertama porsinya prioritasnya tentu yang ketika tahap 1 masuk porsi gagal sistem misalnya kan, ternyata secara sistemik dia gagal walaupun mungkin sudah mulai proses. Nah, itu nanti diprioritaskan satu itu. Yang kedua tentu terkait juga dengan cadangan dan juga penggabungan, Mbak. Nah, cadangan ini tentu ketika nanti tahap 1 ada yang mengundurkan diri atau mungkin mohon maaf karena sudah dipanggil yang maha kuasa 1-2 orang, misalkan ada yang meninggal, kemudian ada yang memang benar-benar menunda karena situasi dan lain sebagainya, menunda, tentu nanti secara sistemik di Siskohat yang cadangan otomatis maju. Nah, pembayarannya itu di tahap kedua ya. Pak, sangat menarik sekali, tapi mohon maaf ini waktunya terbatas. Dua yang harus memisahkan kita ya. Saya mohon closing statement dari Bapak. Oke, siap. Terima kasih sahabat religi yang kami banggakan. Nah, untuk ini yang terakhir, jadi yang paling penting adalah bagi calon-calon jemaah haji, bagi keluarga besar masyarakat di Kabupaten Bantul, tentu siapa saja umat muslim yang kemudian saudaranya, keluarganya yang sedang akan proses untuk melaksanakan perjalanan haji. Pertama, tentu bagi yang belum menyelesaikan pelunasan kami harapkan untuk segera mungkin, karena masih ada waktu untuk tahap 1 itu dia adalah sampai tanggal 14 Maret dari 14 Februari. Mari kita dorong agar proses pelunasan ini bisa berjalan lancar, kita mendukung bersama-sama dan mudah-mudahan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Satu. Yang kedua, tentu kami khususkan untuk calon jamaah haji nih, Pak. Ini calon jamaah haji ini betul-betul harus menjaga, karena banyak kejadian saking asiknya, karena biasanya ada tasyakuran sebelum berangkat haji keliling satu rombongan 40 tasyakuran, hanya pas mau berangkat malah kecapean. Nah, ini kadang-kadang lupa kondisi fisik. Oleh karenanya tolong ini kami menekankan sekali lagi, mengingatkan kepada calon jamaah haji ini untuk benar-benar menjaga kesehatan. Sehat ini penting. Oleh karenanya nanti insya Allah, oh ya ada tambahan, Mbak, karena ini mungkin seperti tahun kemarin ya. Kalau yang dulu itu satu rombongan 45, sekarang satu rombongan 40. Kemudian juga satu kloter itu dulu 8 rombongan. Yang dulu ya, yang mulai 2024 sudah 9 rombongan, dan kemudian untuk tahun ini kemungkinan besar sama dengan tahun kemarin menjadi 9 rombongan. Jadi satu rombongan 40, karena ini mengasumsikan di Arab Saudinya sana satu bis itu untuk kapasitas kopernya untuk 40 orang, 40 penumpang. Jadi oleh karenanya pesan kami tolong jaga kesehatan. Nah, insya Allah untuk tadi Mbak Tijlah tanya tentang pemberangkatan, insya Allah kalau tidak ada halangan dan rintangan mulai 1 Mei Mbak, itu adalah kloter pertama pemberangkatan semua embarkasi ya, 1 Mei, karena kita gelombang kedua mungkin di pertengahan itu ya, mungkin setelah 10 sampai 15 hari setelah dari gelombang pertama, nanti mungkin kita akan masuk ke gelombang kedua, dan mungkin Kabupaten Bantul sudah mendekati kepastian itu masuk dalam gelombang kedua. Kita masih punya banyak waktu untuk senantiasa menjaga kesehatan, Mbak. Tolong betul Bapak Ibu, si Mbak, Pak Ali, Bule, semuanya untuk senantiasa menjaga kesehatan bagi yang ingin sudah proses berhak pelunasan dan juga untuk berangkat haji tahun ini, Mbak. Itu yang paling penting. Mari kita jaga kesehatan bersama agar supaya nanti kita berangkat haji itu berangkat haji lengkap, Mbak. Itu selalu saya sampaikan doanya, baik Allahumma la baik ya, berangkat haji lengkap, kemudian nanti sehat. Nah, insya Allah nanti haji mabrur didapat, insya Allah. Demikian, Mbak. Terima kasih Bapak. Karena waktu sudah cukup dan sudah menjelang berbuka puasa, kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Mohon dimaafkan apabila dalam saya menyampaikan acara pada sore hari ini banyak kesalahan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.